Putin akan kunjungi dua wilayah Ukraina saat G7 mengutuk rencana nuklir Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengunjungi pasukan keamanan di beberapa wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia tahun lalu, sementara para menteri luar negeri kelompok 7 G7 yang bertemu di Jepang mengutuk rencana Rusia untuk menempatkan senjata nuklir di Belarus. Kremlin mengatakan Putin mengunjungi wilayah Kherson dan Luhansk, menghadiri pertemuan komando militer di wilayah Kherson dan mengunjungi markas penjaga nasional di wilayah Luhansk. Kremlin tidak menyebutkan kapan Putin melakukan kunjungan tersebut. Di Kherson, di selatan, ia mendengar laporan dari para komandan pasukan lintas udara dan kelompok tentara, Dnipro, serta perwira senior lainnya yang memberikan pengarahan kepadanya tentang situasi di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia di selatan. Kherson, Zaporizhzhia, dan Luhansk, di bagian timur, merupakan 3 dari 4 wilayah yang dinyatakan Putin sebagai wilayah aneksasi pada September lalu. Ukraina dan sekutu-sekutu baratnya menolak pencaplokan tersebut dan pasukan Rusia hanya menguasai sebagian wilayah. Pasukan Rusia mundur dari kota Kherson, ibu kota wilayah tersebut, November lalu, dan telah memperkuat posisi mereka di seberang sungai Dnipro untuk mengantisipasi serangan balasan Ukraina. Sementara sejumlah pemimpin barat telah berkunjung ke Kyiv untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejak pasukan Rusia menginvasi 14 bulan lalu, Putin jarang mengunjungi wilayah-wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia. Rusia mengatakan, operasi militer khusus di Ukraina, yang diluncurkan pada tanggal 24 Februari tahun lalu, diperlukan untuk melindungi keamanannya dari apa yang dianggapnya sebagai barat yang bermusuhan dan agresif. Ukraina dan sekutu-sekutu baratnya mengatakan bahwa Rusia mengobarkan perang yang tidak beralasan yang bertujuan untuk merebut wilayah. Serangan musim dingin Rusia gagal membuat banyak kemajuan dan pasukannya telah terjebak dalam serangkaian pertempuran di timur dan selatan, di mana kemajuannya hanya sedikit dan menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Serangan balasan dari Ukraina telah lama diperkirakan setelah berbulan-bulan perang atrisi. Tidak bertanggung jawab, meningkatkan tekanan terhadap Kyiv dan para pendukung baratnya, Putin mengatakan bulan lalu bahwa Rusia akan menempatkan senjata nuklir jarak pendek, yang disebut sebagai senjata nuklir taktis, di negara sekutu dekatnya, Belarusia, yang juga berbatasan dengan Ukraina. Rusia mengatakan bahwa penempatan tersebut dipaksakan oleh perluasan aliansi militer NATO ke perbatasannya. Ini adalah pertama kalinya Rusia mengatakan akan menempatkan senjata nuklir di wilayah negara lain sejak berakhirnya Perang Dingin 3 dekade lalu, dan tampaknya meningkatkan pertaruhan, setidaknya secara simbolis, dalam kebuntuan yang semakin intensif dengan Barat atas perang di Ukraina. Di Jepang, para menteri luar negeri G7 pada hari Selasa tanggal 18 April, mengutuk rencana Rusia untuk menempatkan senjata nuklir di Belarus sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Retorika nuklir Rusia yang tidak bertanggung jawab dan ancamannya untuk menempatkan senjata nuklir di Belarusia tidak dapat diterima, kata para menteri dalam sebuah komunike pada akhir pertemuan 3 hari di Jepang. Setiap penggunaan senjata kimia, biologi, atau nuklir oleh Rusia akan mendapatkan konsekuensi berat. Perang di Ukraina telah menewaskan puluhan ribu orang, meratakan kota-kota, memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka dan menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan pangan global karena gangguan pada pasokan biji-bijian. Namun, kekhawatiran terbaru mengenai pangan tampaknya telah berakhir karena kantor berita Rusia RIA, mengutip Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan bahwa inspeksi kapal-kapal yang mengangkut biji-bijian dari Ukraina telah dimulai kembali setelah jeda yang sempat mengancam untuk menutup koridor pelayaran Laut Hitam. Seorang pejabat kementerian yang dikutip oleh RIA menyalahkan gangguan pada hari Senin pada kegagalan Ukraina untuk mematuhi prosedur yang telah disepakati tetapi mengatakan bahwa masalah ini telah diselesaikan. Kyiv mengatakan pada hari Senin bahwa inisiatif yang ditengahi oleh PBB yang memungkinkan ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam yang aman terancam ditutup setelah Rusia memblokir inspeksi kapal-kapal yang berpartisipasi di perairan Turki. Pyotr Ilyich, Kepala Departemen Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan kepada RIA bahwa perjalanan kapal-kapal biji-bijian tergantung pada cuaca dan seberapa baik mereka mematuhi prosedur.
Masih belum jelas apakah kesepakatan biji-bijian, yang berlaku sejak Juli lalu, akan diperbaharui, karena Rusia mengeluhkan kesepakatan lain, yang bertujuan untuk memfasilitasi ekspor pertanian dan pupuknya sendiri, belum ditegakkan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Rusia melanggar janji-janjinya pada negara-negara di seluruh dunia yang bergantung pada biji-bijian dari wilayah tersebut. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like